Pada tahun ini, LKP Abdi Bisa Sukabumi melaksanakan program Kecakapan Wirausaha atau PKW tahun 2025 dengan jenis keterampilan Internet of Things. Program Kecakapan Wirausaha atau PKW merupakan salah satu program pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sekaligus menumbuhkan jiwa wirausaha. Sekarang stop kontaknya dirubah menjadi microcontrollernya, Arduino-nya yang jadi stop kontak. LKP Abdi Bisa menjadi salah satu lembaga yang dipercaya untuk melaksanakan program ini dengan menghadirkan bidang keahlian yang relevan untuk kebutuhan industri saat ini, yaitu Internet of Things atau IoT. Hari ini sedang dilaksanakannya pembelajaran dari program pelatihan percakapan wirausaha PKW tahun 2005 dengan jenis keterampilan IoT di belakang saya. Hari ini sedang melaksanakan pembelajaran dengan teori dan disampaikan langsung oleh dosen yang telah atau instruktur yang telah dipilih oleh lembaga kita secara profesional dan terstruktur. Nah, bisa kita lihat pembelajaran kita langsung praktek, jadi secara tidak langsung setiap peserta itu mampu atau langsung mengerti mengenai pembelajaran yang sedang diajarkan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Eka Satria, MCom. Pada kesempatan tahun ini, alhamdulillah kami di LKP Abdi Bisa mengadakan pendidikan kecakapan warga, di mana tema yang kami ambil adalah IoT, Internet of Things. Kenapa Internet of Things ini diharapkan dapat dikuasai oleh peserta didik? Karena memang Internet of Things ini adalah materi atau keterampilan yang sekarang ini lagi up to date. Dalam bahasa mudahnya, dengan Internet of Things kita bisa melakukan sesuatu secara otomatis, apakah untuk di smart home, di rumah ya, untuk membuat perangkat bisa bekerja secara otomatis sehingga hanya hidup, misalnya lampu hanya hidup ketika ada orang di rumah misalnya, atau di smart farming misalnya di bidang pertanian kalaupun diterapkan, maka ini akan menghemat penggunaan pupuk misalnya. Jadi bidang IoT ini bidang yang teknologi tinggi tetapi sebenarnya relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan peserta ini bisa menguasai Internet of Things, basic dari Internet of Things ini, kemudian bisa membuat perangkat-perangkat yang nantinya mereka bisa gunakan sendiri atau mereka jadikan komoditas usaha yang bisa ditawarkan ke sekitarnya, sehingga akan membantu warga sekitarnya dalam memudahkan kehidupan mereka. Biasa, sekarang stop kontaknya dirubah menjadi microcontrollernya, Arduino lah yang jadi stop kontak. Oke, nah sampai sini coba dibikin rangkaiannya dulu. Sebenarnya dulu waktu ini cepet ya, cuman penggunanya makin banyak jadi lama, dan dia ada versi berbayar sebenarnya. Base ini Arduino. Jadi harapan saya adalah di PKW ini akan muncul bibit-bibit calon-calon pengusaha muda yang menguasai teknologi tinggi dan bisa berdikari, bisa menciptakan lapangan usaha untuk diri mereka maupun orang di sekitar mereka. Saya pikir itu semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun, pembelajaran di LKP Abdi Bisa tidak berhenti pada keterampilan teknis saja. Peserta juga dibekali dengan kemampuan kecakapan wirausaha. Mereka belajar bagaimana cara menghitung biaya produksi, menentukan harga jual, membuat strategi pemasaran digital, hingga memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Selain itu, setelah pelatihan selesai, peserta tetap mendapatkan pendampingan usaha.
LKP Abdi Bisa membantu mereka dalam mengembangkan ide bisnis, membangun jejaring, dan meningkatkan kepercayaan diri untuk memulai usaha mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, sama saya Asep Syafrohman ya. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada LKP Abdi Bisa yang telah mempercayai saya untuk mengajar di sini program PKW 2025. Alhamdulillah pada hari ini kegiatan pembelajaran diikuti oleh 25 peserta didik ya. Kami di sini mengajarkan bagaimana mengatur intensitas cahaya lampu dengan berbasis IoT. Ya, di sini menggunakan platform Blink IoT dan juga mengatur kecepatan kipas ya. Dan juga dengan menggunakan platform Blink IoT serta mendeteksi tentang ketinggian daripada permukaan air ataupun suatu jarak. Alhamdulillah alat dan bahan yang dipakai di sini sudah dilengkap ya. Sudah bisa dilakukan untuk kegiatan pembelajaran. Salah satunya microcontrollernya pakai Node MCU 8266 ya. Dan juga terkonek ke WiFi yang ada di LKP Abdi Bisa sendiri ya. Terus pakai dimmer ya. Dimmer itu digunakan untuk mengatur intensitas cahaya, tegangan listrik 220 volt, dan juga mengatur tentang kecepatan putaran kipas. Dan yang terakhir yaitu menggunakan untuk mendeteksi ketinggian air menggunakan ultrasonik ya. Semua produk tersebut insya Allah nanti peserta didik bisa mengaplikasikannya untuk kegiatan wirausaha. Karena di sini yang diajarkan yaitu softwarenya yaitu menggunakan Arduino ya, pakai IDE 2.3.6 dan juga platformnya menggunakan Blink IoT. Di sini alat-alat yang disiapkan ada lampu LED, ya ada kipas dan juga perangkat yang lain yaitu seperti microcontroller. Dengan dukungan instruktur berpengalaman, fasilitas pembelajaran yang memadai, serta semangat peserta yang tinggi, program PKW bidang IoT di LKP Abdi Bisa mampu melahirkan wirausahawan baru yang tangguh, inovatif, dan siap bersaing di era digital. Sebelum para peserta memulai tahap rintisan usaha, mereka terlebih dahulu mengikuti uji kompetensi. Peserta diminta untuk mendemonstrasikan kemampuan mereka dalam merancang dan mengimplementasikan proyek IoT secara langsung, mulai dari perakitan perangkat, pemrograman, hingga pengujian fungsi sistem. Melalui proses evaluasi ini, LKP Abdi Bisa memastikan bahwa setiap peserta benar-benar siap dan kompeten sebelum melangkah ke tahap berikutnya, yaitu rintisan usaha. Perkenalkan, nama saya Syahda Nur Anissa. Perkenalkan, nama saya Jausen Asnaf. Nama saya Susanti. Saya Muhammad Alwi Syihab. Saya dipanggil Alwi. Untuk saya sendiri sih sebelumnya aku nggak kenal sama sekali itu yang namanya IoT. Makanya di sini saya benar-benar belajar bahwa mengenal IoT itu apa sih, buat apa kedepannya, sama untuk generasi muda kedepannya juga. Mungkin untuk IoT sebelumnya sudah tahu, cuman belum mengenal terlalu jauh. Jadi untuk itu saya mengikuti pelatihan ini untuk mengenal IoT lebih jauh. Sebelumnya baru pertama kali sih. Sekarang baru tahu sekarang tentang IoT. Saya belajar dari LKP Abdi Bisa ini sudah bisa Node MCU, terus Arduino Uno, terus bikin pintu otomatis, lampu otomatis, sama sensor-sensor. Dari pertama belajar IoT tentang sistem cahaya lampu terang dan bisa diredupkan, terus smart lock, dan banyak lagi yang lain. Untuk itu paling yang buat coding yang untuk buat lampu yang bisa kedap-kedip, untuk yang dari kecil mati sama menderang, terus sama bikin yang LCD yang ada tulisan, sama bikin kipas. Di bidang IoT saya mengenal smart home, dan juga di sana ada smart home, pintu otomatis,
CCTV yang bisa bersuara dan juga mendeteksi lah. CCTV yang lebih otomatis lagi dan juga banyak yang lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu-satu. Mungkin bisa jadi membuka usaha untuk kedepannya sama membuat merekrut karyawan biar gak banyak pengangguran di Indonesia ini. Untuk usaha paling aku mau bikin yang kayak smart lock atau enggak juga yang otomatis lampu. Mungkin untuk rintisan usahanya, mungkin untuk cahaya terang lampu dulu. Otomatisasi lampu. Merintis usaha fokus ke bidang smart home. Depannya saya ingin yang saya dapatkan di pelatihan ini bisa diimplementasikan untuk membuka toko bisnis tentunya yang di dalamnya terdapat IoT supaya tokonya lebih modern gitu. Dan juga saya ingin mempromosikan IoT. Inilah bukti nyata bahwa kolaborasi pendidikan dan kewirausahaan LKP Abdi Bisa berperan aktif dalam mencetak generasi unggul yang memberi kontribusi positif bagi masyarakat dan perekonomian bangsa.